Shalom, perkenalkan nama saya Katrin Cudamensili dan saya dari jurusan Teologi. Baiklah, sekarang ini saya akan memulaikan presentasi saya dalam rangka tugas mata kuliah Pendidikan Agama Kristen untuk penilaian ujian akhir semester. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dan kajian saya mengenai tentang pendidikan agama Kristen untuk perguruan tinggi. Dan untuk presentasi ini materinya disusun oleh saya sendiri. Dan mari kita masuk ke dalam materi. Baik, kita masuk ke dalam bab 1, yaitu agama dan fungsinya dalam kehidupan manusia. Kita masuk ke dalam pengertian agama dari berbagai sudut pandang. Jadi di sini ada beberapa pengertian agama dari berbagai sudut pandang. Yang pertama menurut kamus di sini yaitu pertama ada Penguin Dictionary of Religion. Di sini mengatakan bahwa agama itu adalah istilah umum yang dipakai untuk menggambarkan semua konsep tentang kepercayaan kepada ilahi dan keberadaan spiritual yang lain atau keprihatinan ultima yang transendental. Yang kedua ada dari Britannica Concise Encyclopedia. Menurut kamus ini mengatakan bahwa agama itu sebagai hubungan manusia kepada Allah atau ilah-ilah atau apa saja yang dianggap sakral, atau dalam beberapa kasus tentang hal-hal spiritual. Baru ada menurut kamus Encyclopedia Britannica juga bahwa agama itu adalah sebagai hubungan manusia dengan apa yang dianggap sebagai suci, sakral, spirit atau ilahi. Dan di sini saya menarik kesimpulan dari ketiga pengertian menurut kamus ini, yaitu bahwa agama adalah suatu kepercayaan yang dimiliki orang tentang ilah atau Tuhan yang suci, sakral, dan spirit. Lalu di sini juga ada beberapa pandangan mengenai pengertian agama yang secara negatif dari berbagai tokoh. Yang pertama ada Karl Marx. Di sini dia mendefinisikan bahwa agama adalah vitamin untuk masyarakat yang tertindas. Yang kedua ada Sigmund Freud. Dia mengatakan bahwa agama adalah ilusi dan menarik kekuatannya dari fakta bahwa ia berasal dari keinginan manusia instinktif manusia. Lalu ada dari Bertrand Russell, dia berpendapat bahwa agama adalah suatu yang terbawa atau tertinggal dari masa kanak-kanak, dari inteligensi kita, dan agama itu akan lenyap ketika kita mengadopsi penalaran dan ilmu pengetahuan. Jadi dari ketiga tokoh ini yang menganggap pengertian agama secara negatif menurut mereka, saya juga mengambil kesimpulan seperti sebelumnya bahwa agama itu adalah suatu kekuatan dan ilusi yang berasal dari keinginan manusia yang terbawa dari masa kanak-kanak yang nantinya akan terganti atau lenyap dalam diri kita ketika kita mengadopsi penalaran dan ilmu pengetahuan. Lalu kita masuk dalam fungsi agama dalam kehidupan manusia. Di sini ada 8 dan akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama itu agama itu memberikan kedamaian mental. Yang kedua agama menanamkan kebajikan-kebajikan sosial. Yang ketiga agama meningkatkan solidaritas sosial. Yang keempat agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial. Yang kelima agama meningkatkan kesejahteraan. Yang keenam agama memberikan rekreasi kepada manusia. Yang ketujuh agama juga berfungsi untuk memperkuat rasa percaya diri oleh seseorang. Dan yang terakhir, agama juga mempunyai pengaruh kepada ekonomi serta sistem politik. Lalu kita masuk ke dalam bab 2 di sini, yaitu Allah dalam kepercayaan Kristen. Nah, dalam kepercayaan Kristen, Allah itu dikenal dari tindakannya, yaitu Allah sebagai pencipta, penyelamat, dan Yesus Kristus dalam pembaharu dalam Roh Kudus juga, sebagaimana yang disaksikan oleh Alkitab. Jadi di sini tuh ada 3 ya teman-teman. Yang pertama Allah itu sebagai pencipta, penyelamat, dan pembaharu ciptaannya. Di sini saya sudah membagi pengertian secara ringkas mengenai apa itu Allah pencipta, Allah penyelamat, Allah pembaharu ciptaannya. Yang pertama kita masuk ke dalam Allah pencipta. Allah pencipta itu dimaksud bahwa Alkitab memulai kesaksiannya tentang Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya termasuk manusia. Bisa dilihat dalam Kejadian pasal yang pertama dan yang kedua. Demikian pula pengakuan iman rasuli dimulai dengan pengakuan bahwa Allah Bapa adalah Khalik atau pencipta langit dan bumi. Karena itu bagi orang Kristen Allah pertama-tama dikenal sebagai Allah pencipta alam semesta,
beserta isinya termaksud manusia, yaitu ciptaan Allah sendiri. Allah jelas berbeda dengan ciptaan karya manusia. Mengapa? Karena Allah itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, tapi melalui firman-Nya. Yang kedua, kita masuk ke dalam Allah penyelamat. Apa itu Allah penyelamat? Allah penyelamat itu ia menyatakan hakikatnya sebagai kasih yang berkorban dalam menjelma menjadi manusia untuk dapat menanggung hukuman dosa manusia lewat Yesus Kristus. Keselamatan yang dikerjakannya pada hakikatnya membawa manusia untuk mengasihi Allah melalui kasih kepada sesama dan makhluk ciptaannya. Keselamatan yang dikerjakannya pada hakikatnya itu membawa manusia menjadi hubungan yang baru dengan Allah dan persekutuan yang benar dengannya. Jadi pengorbanan Yesus Kristus kayu salib itu membawa kembali hubungan manusia yang dulunya jauh karena dosa menjadi dekat lagi dengan Allah. Yang ketiga, Allah pembaru dalam ciptaannya. Nah, Allah itu dia menciptakan diri sebagai roh yang membaharui semua ciptaan dan juga setiap individu yang percaya agar dapat menjalani hidup kekiniannya dengan sukacita, damai sejahtera, kasih, keadilan, dan sebagainya sebagai dasar dari karakter Kristianinya. Selain itu, janji untuk membaharui semua ciptaannya pada suatu kali kelak menjadi dasar pengharapan yang merupakan daya penggerak sejarah untuk bekerja keras mewujudkan apa yang diharapkan dalam kekinian meskipun tidak secara sempurna. Kita masuk ke dalam bab 3, yaitu manusia menurut ajaran Kristen. Nah, menurut ajaran Kristen, manusia mempunyai 5 hakikat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah, dapat dilihat dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Yang keempat, manusia sebagai makhluk rasional dan berbudaya. Dan terakhir, manusia sebagai makhluk etis. Nah, dari kelima hakikat ini, di sini saya juga menambah sedikit keterangan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dikaruniai hakikat sebagai makhluk religius yang selalu sadar akan adanya kodrat ilahi. Manusia juga adalah makhluk sosial yang selalu berorientasi kepada sesama. Manusia juga adalah makhluk rasional yang berbudaya, dan perkembangan kebudayaan sudah mencapai tingkatnya yang sangat canggih, namun rentan dipakai secara salah. Karena itu harus dipakai secara bertanggung jawab, karena memang manusia adalah juga makhluk etis. Masuk ke dalam bab 4, yaitu ada etika dan pembentukan karakter Kristiani. Di sini ada pengertian dari etika Kristen, etika teologis, dan etika filsafati. Pertama, kita masuk dalam etika. Apa itu etika? Etika adalah ilmu yang mempelajari norma-norma sebagai ukuran untuk menilai perilaku dan motivasi manusia apakah baik atau tidak. Ini adalah pengertian secara universal ya teman-teman mengenai etika. Dalam hidup kekristenan juga mempunyai etika, yaitu yang disebut etika Kristen yang akan membentuk karakter Kristiani. Lalu ada etika Kristen yang kita bahas di pengertian etika yang pertama yang secara universal tadi, yaitu etika Kristen itu adalah ilmu yang mempelajari norma-norma atau nilai-nilai yang digunakan oleh orang Kristen untuk menilai tindakan dan motivasi manusia yang dapat dikatakan baik, benar, dan bertanggung jawab, atau sebaliknya, atau untuk itu adalah acuan dari etika Kristen, yaitu maksudnya acuan dari manusia adalah kitab suci yang dipercayai sebagai standar kepercayaan dan perilaku motivasi orang Kristen yang mempunyai prinsip lemah, yaitu kasih. Ya, kita bisa lihat dalam Matius 22 ayat 37-40 tentang hukum kasih. Nah, etika Kristen ini mempunyai prinsip, yaitu prinsipnya hukum kasih, dan dasarnya itu didasari oleh Alkitab itu sendiri. Kita masuk juga ke dalam etika. Tadi etika secara universal, lalu etika Kristen. Kita masuk ke dalam etika itu terbagi secara teologis dan filsafati. Nah, secara etika teologis, etika itu adalah sistem etika yang sumber normanya dipercayai berasal dari Tuhan atau setidak-tidaknya lahir dari asumsi-asumsi teologis, baik tentang Tuhan dan manusia yang sumber utamanya dari kitab suci masing-masing agama. Lalu bagi etika Kristen, acuan utamanya itu pada tokoh dan teladan Kristus sendiri. Melalui ajaran-ajarannya, terutama melalui contoh kehidupannya, karakter yang ideal sesuai kehendak Allah terwujud dan tercermin dari seluruh kehidupannya. Jadi menurut etika teologis, bahwa etika Kristen itu
dapat kita lihat implementasinya itu di dalam kehidupan Yesus Kristus sendiri ya teman-teman, yaitu dapat tercermin dari seluruh kehidupannya. Jadi menurut kita atau kita sebagai orang Kristen yang tahu akan etika Kristen, sepatutnya itu kita mencontohi Yesus Kristus itu sendiri, karena melalui kehidupannya ia mencerminkan tentang etika teologis atau etika Kristen. Baik, kita masuk dalam etika filsafati. Etika filsafati itu adalah etika yang dibangun atas dasar pemikiran filsafat manusia maupun berdasarkan konteks sosial. Etika filsafat ini juga sudah ada sejak dahulu, bahkan setiap kebudayaan melahirkan sistem yang menjadi nilai atau norma dari perilaku dan motivasi yang baik dari manusia, teman-teman. Baik, kita masuk ke dalam bab 5, yaitu hubungan iman Kristiani dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, sebagai orang percaya kita dituntut bagaimana mengembangkan pola hubungan yang positif antara iman dengan ilmu, teknologi, dan juga seni. Pertama, yaitu hubungan yang positif antara iman dan ilmu bisa disimpulkan dengan pertama, yaitu kita mensyukuri karunia Tuhan kepada manusia untuk bisa kita berakal budi dan berpikir rasional sebagai ilmu dapat berkembang. Nah, ilmu juga tidak bisa berkembang tanpa kriteria dan kontrol, yakni harus membawa kemasalahan manusia dan dunia ini, sehingga dengan demikian Allah itu dimuliakan. Lalu yang kedua, hubungan positif antara iman dan teknologi juga harus disyukuri dan diterima secara positif, karena melaluinya Allah itu menyatakan kasihnya kepada manusia melalui kemajuan teknologi. Jadi yang ketiga itu hubungannya dengan seni. Nah, seni itu adalah karunia Allah dan dalam kehidupan yang harus disyukuri. Seni juga bisa dipakai sebagai ekspresi iman teman-teman. Nah, melalui puji-pujian dan berbagai manifestasi seni juga itu beragam dan melibatkan unsur seni sangatlah membuat kita seperti rasa seru dalam melakukan setiap pujian dan penyembahan, dan akan sangatlah membosankan dan tidak imajinatif jika kita tidak melibatkan seni dan tidak ada ekspresi keagamaan yang bebas. Nah, dari seni juga memperkaya kehidupan keagamaan dan mendekatkan manusia kepada Tuhan. Sebaliknya, agama dan iman juga perlu mewarnai seni dan mengontrolnya agar dikembangkan untuk mendatangkan kebaikan dan bukan kejahatan. Kita masuk ke dalam bab 6, yaitu menciptakan kerukunan antar umat beragama. Nah, istilah kerukunan ini jauh lebih positif dan dinamis ketimbang istilah toleransi yang statis. Itu kerukunan yang kita kehendaki adalah kerukunan yang otentik dan dinamis. Kerukunan yang tidak kita kehendaki adalah bisa kerukunan harus dibayar dengan hilangnya perbedaan dan kebebasan. Nah, dari antara bentuk-bentuk kegiatan yang berhubungan dengan kerukunan antar umat beragama, bentuk dialog adalah bentuk yang paling awal dilaksanakan dengan prakarsa pemerintah dan telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari sifatnya, dialog juga dapat dibedakan menjadi dialog formal dan informal. Selain itu, pada umumnya juga kita membedakan antara dialog verbal dan dialog karya. Nah, di dalam Alkitab juga mendorong umat Kristen untuk hidup rukun dengan penganut agama yang lain. Alkitab juga tidak mendorong umat Kristen ke arah sikap eksklusif, bahkan dalam beberapa hal. Alkitab menganjurkan sikap terbuka dan toleran. Memang ada yang keras terhadap pengaruh luar, tetapi hal itu dilihat dalam pengaruh yang merusak kehidupan dan ditunjukkan bukan kepada penganut lain, tapi kepada umat Allah sendiri. Nah, untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, ada 4 hal berikut yang harus diperhatikan oleh umat beragama. Nah, apa keempat hal itu? Yang pertama, rasa tanggung jawab yang lebih besar pada apa yang lebih besar. Lalu 2, kerukunan harus diupayakan terus-menerus. Yang ketiga, tugas mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama itu adalah tugas bersama-sama lembaga keagamaan, umat beragama, serta pemerintah. Dan yang terakhir, kita harus menerobos dan merobohkan tembok prasangka teologi. Lalu kita masuk ke dalam kesimpulan. Dari bab pertama sampai bab yang ke-6, saya mendapatkan kesimpulan. Nah, kesimpulan saya bahwa dalam buku pendidikan agama Kristen untuk tingkat perguruan tinggi ini, kita itu diajari berbagai hal tentang pendidikan agama Kristen yang nantinya akan kita terapkan dalam kehidupan kita, mulai dari agama dan fungsinya dalam kehidupan manusia sampai pada menciptakan kerukunan antar umat beragama, teman-teman. Nah, dalam buku ini itu tidak hanya membekali kita tentang pendidikan agama Kristen di lingkup sesama Kristen, tapi juga memberikan dampak kepada agama lain, di mana dalam buku ini kita harus belajar untuk hidup mengasihi, dan itu yang kita terapkan kepada sesama kita, dan dituntut kita juga itu untuk berpikir kritis dalam setiap babnya, teman-teman, berdasarkan setiap tema
bagi sebagian pembaca mungkin akan terpacu pemikirannya untuk memberikan sudut pandang yang ia dapat dari setiap bab. Namun ada yang malas juga teman-teman untuk berpikir kritis dan hanya membaca atau hanya sekedar mengetahui isi dari buku ini. Nah, namun bagi saya, pendidikan agama Kristen yang ada dalam buku ini teman-teman sangat cocok untuk mahasiswa, karena kita juga dituntut untuk berpikir kritis tentang hal-hal yang kita pelajari, berbeda dengan anak sekolahan. Dan dalam buku ini juga sudah ada penjelasan yang panjang, tetapi juga ada rangkuman dari tiap-tiap babnya, dan menurut saya itu akan membantu para pembaca untuk menarik garis besar atau inti pembahasan dari tiap babnya. Jadi di setiap bab itu sudah dijelaskan secara panjang, juga ada penjelasan secara ringkasan. Itu bagi siapa yang suka membaca sampai habis mungkin ya bisa, dan bagi siapa yang kayak mau membaca tapi berasa lama bisa juga ada ringkasan. Jadi ya, tergantung kita mau baca sampai habis atau kita hanya baca ringkasannya saja, dan buku ini juga sudah menjawab kebutuhan kita sebagai pembaca. Kalau tadi kan teman-teman kesimpulan dari saya dan juga ada saran dari saya. Nah, saran dari saya itu bagi para pembaca yang membaca buku ini harus membaca juga edisi lain dari buku ini, teman-teman. Karena buku ini adalah keluaran edisi 2016 dan mungkin di edisi yang terbaru sudah ada perbaikan yang dilakukan oleh penulis tentang saran dan kritik dari para pembaca di edisi 2016 ini. Jadi buku ini juga ada edisi-edisinya. Ini saya cuma ambil dari edisi yang 2016, dan teman-teman jika ingin membaca kelanjutan dari setiap edisi atau mendapati bahwa di buku ini kurang, mungkin kata-katanya kurang dimengerti atau sebagainya, teman-teman juga bisa membaca di edisi terbaru mereka. Mungkin di situ teman bisa lebih mengerti tentang apa yang teman-teman tidak mengerti di buku edisi yang 2016 ini yang saya paparkan kepada teman-teman. Nah, sekian dari saya. Jika ada saran dan masukan dari teman-teman, teman-teman juga bisa menyampaikan kepada saya. Sekian juga pemaparan dari video saya mengenai buku ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau dalam perkataan saya terlalu cepat dan sebagainya. Kiranya kasih sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kita semua, dan shalom. Saya Katrin Cedomensil mengundurkan diri. Terima kasih.